pertambangan rakyat yang berada di wilayah Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, khususnya di Desa Mekarjaya. Ini merupakan mata pencaharian pokok mayoritas warga di sana untuk menambah kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari yang sudah turun-temurun sejak puluhan tahun yang lalu. Sabtu 11 Maret 2023, dengan menggunakan alat tradisional, mereka melakukan kegiatan penambangan tersebut. Walaupun demikian, ini mampu memberdayakan sebagian warga masyarakat di sana bekerja menumbuh dan lainnya dari hasil tambang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan tambahan ekonomi mereka sehari-hari. Dari informasi yang diterima awak media, berbagai upaya juga telah lama dilakukan warga di sana untuk mendapatkan izin resmi penambangan dari pemerintah, seperti untuk mendapatkan IUP izin usaha pertambangan, WPR wilayah pertambangan rakyat, dan juga IPR izin pertambangan rakyat. Namun sampai saat ini usaha itu belum juga membuahkan hasil. Yang menjadi kesulitan yang dihadapi warga untuk mendapatkan izin itu dari informasi yang diterima awak media. Karena sebagian lahan milik warga yang akan mereka gunakan sebagai lahan penambangannya masuk di wilayah IUP perusahaan PT Wilton Wahana Indonesia. Ini yang memicu sedikit konflik antara warga dengan pihak PT Wilton Wahana Indonesia saat ini. Warga menginginkan pihak PT Wilton Wahana Indonesia untuk segera melakukan mediasi atau duduk bersama dengan warga pemilik lahan, sehingga permasalahan yang terjadi saat ini bisa segera menemukan titik terang. Mereka juga tidak mau disebut mencuri di tanah mereka sendiri. Fungsinya untuk menara naik di kamar gitu. yang seperti tadi itu, berturun naik. Menara naik kalau buat ngeliat seberapa jam sekali? Kalau udah sore sekarang. Kalau sasarannya lebih mahal mas. Sampai jam 12. Proses akan sampai jadi emas. Ganti dari pakai air keras. Ini dari mulai kalau pengolahan emasnya, ini kan proses rendem. Proses rendem, karbonisasi ya. Karbonisasi, dari karbon ini kita abukan karbon tersebut, dibakar jadi karbon. Setelah jadi abu karbon tersebut baru dibakar lagi. Jadilah emas seperti ini. Gaji kalau kerja kayak gini, Jadi hasil dapat batu dapat gaji, nggak dapat batu nggak dapat gaji. rata-rata lah per hari Kak. Nggak bisa hitung per hari. Itu rata-rata biasanya akan. Biasanya paling 200 ribu. Sehari semalam itu. Nama lengkap sama? Beri, Beri. Nama asli Beri. Beri no? Beri Firmansyah. Begini ya, kawan-kawan, menyimak dari apa yang menjadi buah bibir lewat pemberitaan itu yang begitu gencar hari ini, dan banyak berita yang saya baca itu kebanyakan berita menyudutkan kegiatan pertambangan rakyat, memojokkan kegiatan pertambangan rakyat. Yang padahal ketika saya ulangi lagi, ketika berbicara sejarah, Wilton itu hadir di Kecamatan Cimas itu persisnya tahun 2008. Persisnya tahun 2008 dan punya satu komitmen secara lisan. Itu kebetulan pada waktu itu sebagai motor penggerak hadirnya Wilton di Kecamatan Cimas dan mendapatkan rekomendasi dari masyarakat untuk perusahaan Wilton ini bisa datang, bisa berdiri di Kecamatan Cimas. Kebetulan saya adalah sebagai salah satu motor penggeraknya bersama Kepala Desa Mekarjaya pada waktu itu Kang Dadang Hermansyah, juga para tokoh-tokoh lain, bahkan dibantu Wilton ini oleh 8 desa, totalnya di 9 desa yang ada di Kecamatan Cimas bergerak bersama-sama ya untuk kehadiran Wilton di Kecamatan Cimas. Itu sehingga Wilton mendapatkan rekomendasi persetujuan dari masyarakat untuk berdiri di Kecamatan Cimas. Dan ketika itu ada satu komitmen lisan yang memang disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Wijaya Lawrence sebagai pada waktu itu saya tahunya Direktur Utama Wilton ya, bahwa beliau mau ya menjadi Bapak Asuh penambang yang ada di Kecamatan Cimas. Bahkan mungkin sebagian simpenan karena itu masuk ke wilayah simpenan separuh gitu. Ya seiring dengan berjalannya waktu gitu kan, seiring dengan berjalannya waktu 2008 IUP eksplorasi ya itu terbit
Itu pada waktu bupatinya Pak Haji Sukmawijaya dan wakil bupatinya Pak Bupati sekarang yaitu Pak Haji Marwan Hamam. Selang 2 tahun Yuk Wilton itu berubah dan saya tidak tahu ya, untuk membangun tidak ada bangunan tailing dam, sehingga dengan mudahnya air limbah itu masuk ke aliran sungai, dan itu menjadi satu kemarahan warga karena bukan hanya warga penambang di sana itu di Mekarjaya, itu termasuk warga pertanian, di mana aliran sungai itu juga masuk ke kawasan geopark Ciletuh, salah satu objek wisata yang menjadi primadona unggulan di Kabupaten Sukabumi. Sehingga pencemaran itu mungkin gitu kan terjadi. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak? Upaya, saya dengar kemarin ada upaya ya, itu ada upaya dari perusahaan, tahu itu bentuk kompensasi atau apa yang disalurkan mulai pemerintahan desa. Itu pun saya dengar tidak maksimal, gitu kan. Bahkan masyarakat ketika melakukan tuntutan-tuntutan ini tidak didengar oleh perusahaan, saya sengaja mengantar mereka untuk memasukkan, ya, untuk memasukkan secara aturan prosedur hukum supaya bisa didengar, yaitu melalui minta bantuan lembaga bantuan hukum. Tujuannya adalah sebetulnya untuk memudahkan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Dengan jembatan kami dari masyarakat dijembatani oleh lawyer, gitu. Cuman sampai hari ini saya dengar tidak ada komunikasi yang dilakukan antar perusahaan dengan pihak lawyer. Harapan sendiri nih kepada pemerintah seperti apa dengan adanya Harapan kita ya kepada pemerintah daerah di sini harus ikut andil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini khususnya buat siapa? khususnya ini untuk pemerintah daerah ya, Bupati Sukabumi, ya, yang terhormat Ketua Dewan, itu kan. Yang terutama ini tugas Komisi 1 ini, gitu kan. Semestinya kan kalau secara aturan Komisi 1 ini cepat tanggap karena ini permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh. Kaitan penyelesaian masalah pertambangan itu kan adanya di Komisi 1 kalau tidak salah. Mohon kepada yang terhormat Ketua Dewan ini untuk bisa memberikan tugas khusus kepada Komisi 1 untuk ikut membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini. Tidak lebih lah yang kami harapkan masyarakat penambang dengan perusahaan ini, bisa tidak sih perusahaan duduk bareng dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini? Tidak lebih. Pak, saya yakin Pak Bupati Sukabumi Bapak Haji Marwan Hamami hafal percis dan tahu percis perjalanan ketika Wilton hadir dulu 2008. Ketika hari ini Bapak sudah menjadi bupatinya juga hafal, dan kami khusus saya pribadi Bapak juga hafal karakter saya, gitu kan. Kita duduk bareng lah, kita selesaikan persoalan-persoalan yang selama ini jadi buah bibir. Saya secara pribadi sedih dan juga sangat terharu. Kok hari ini dengan pemberitaan-pemberitaan yang hadir seolah-olah masyarakat penambang ini terus disalahkan, seolah masyarakat penambang ini terus dianggap sebagai musuh negara. Padahal ini masyarakat ini adalah masyarakat Indonesia yang hari ini melakukan kegiatan penambangan di tanahnya sendiri. Saya tidak berbicara yang melakukan kegiatan penambangan di tanah luar dari tanah hak milik, seperti yang melakukan penambangan mungkin di area kehutanan ataupun HGU, PTP. Saya tidak berbicara, tapi khusus ini saya berbicara di area tanah hak milik. Mereka ini punya hak sesuai dengan bunyi undang-undang. Bumi, tanah, udara, dan air adalah milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Ketika hari ini masyarakat memanfaatkan itu semua, apalagi ini bisa menghasilkan sebuah devisa untuk negara, bisa menghasilkan devisa untuk pemerintah daerah, kenapa kegiatan kami tidak dilindungi, tidak diantar oleh pemerintah daerah? Bahkan kami berharap, bina dong kami, jangan dibinasakan. Kalaupun kami mau dibinasakan, mau dihilangkan, tidak ada pertambangan rakyat, pemerintah sediakan dong mata pencarian lain sebagai pengganti. Kami miris, hari ini ada perusahaan tambang besar sekelas Wilton. IUP yang dikantongi itu sejak 2011, IUP operasi produksi. Sekarang sudah tahun 2023, berapa belas tahun Wilton mengantongi IUP operasi produksi. Tapi kami sedih dan miris, hari ini perusahaan tersebut hanya meresap tenaga kerja kurang lebih, saya dengar baru 90 orang.
hitungannya gede kalau hitungannya dia mengamalkan 90% tenaga kerja orang setempat. Berapa orang? Kalau Wilton sudah bisa seperti GMB menghasilkan ratusan tenaga kerja, mungkin masyarakat Mekarjaya akan bersyukur, akan beralih ikut bekerja dengan kapasitas dan kemampuan yang dia miliki. Selanjutnya, harapan-harapan kami itu banyak, Pak. Ya. Dari apa yang menjadi buah pemberitaan hari ini, satu sebetulnya, bisa tidak sih perusahaan tidak ego, mau datang duduk bersama-sama kami untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kenapa kami bersuara, kenapa kami berteriak? Karena kami tidak mengerti. Wajar dong orang yang tidak mengerti dan punya hak itu untuk bertanya. Jangan disalahartikan kami melawan. Bukankah perusahaan masih punya kepentingan kalaupun mau berlanjut usaha di Kecamatan Cimas? Bukankah perusahaan tidak punya kepentingan lagi dengan masyarakat ke depan? Kalau sinkronisasi dan silaturahmi, komunikasi yang baik tidak dibangun mulai hari ini, jangan harap perusahaan itu akan nyaman dan tenang berada di wilayah Kecamatan Cimas. Harus seimbang dong. Perusahaan butuh masyarakat, masyarakat juga butuh perusahaan. Tapi dengan yang jelas. Gitu kan. Ini kan salah satu yang menjadi kami berteriak itu, salah satunya alasannya juga perusahaan tidak konsekuen dengan apa yang menjadi kesepakatan dulu 2019, bahwa ada poin-poin kesepakatan di antara perusahaan mau membantu perbaikan infrastruktur. Sampai hari ini belum terselesaikan. Gitu kan. Lantas kemarin ada juga pihak yang diutus, bahkan dengan kepala desanya saya sendiri yang menghadapi pada waktu itu, ya, dengan humasnya, gitu kan, bahwa perusahaan akan menjawab apa yang menjadi harapan warga dengan tempo waktu minggu-minggu ini. Ya juga menjawab pada waktu itu. Kita paham sekarang masih musim hujan bisa. Gitu. Tapi ketika saya minta bukti tertulis dong pertanggungjawaban perusahaan bahwa mau menjalankan itu, nggak ada jawaban sampai hari ini. Sehingga ini terus berkepanjangan. Sekali lagi kuncinya adalah satu, bisa tidak ini dilakukan duduk bersama. Dan kami yakin dan percaya, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Bapak Bupati Sukabumi, bisa melakukan upaya untuk menduduk barengkan atau duduk bersama, menduduk bersamakan antara masyarakat penambang dengan perusahaan. Dan ini saya sampaikan kepada yang terhormat, ya, Direktur Besar Wilton. Dan yang terakhir saya sampaikan ini yang terhormat kepada Bapak Wijaya Loren sebagai Direktur Utama PT Wilton Wahana Indonesia. Barangkali Bapak masih mengingat saya. Tentunya Bapak hafal persis bagaimana pergerakan saya ketika membantu memperjuangkan supaya Wilton mendapatkan IUP eksplorasi tahun 2008 dulu. Saya meminta kepada Bapak, dan saya tahu persis siapa Bapak. Bapak sangat arif dan bijaksana. Sempatkan waktu, Pak, untuk kita bisa duduk bersama, membahas dan menyelesaikan persoalan ini. Karena bukan siapa-siapa yang kami harapkan bisa menjawab ini semua dan bisa menyelesaikan ini semua, kecuali Bapak langsung yang berkomunikasi dengan masyarakat. Saya percaya Bapak itu orang bijak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iwan Sugianto, Palapa TV, mengabarkan.